Nama timnas Indonesia terus menggema di dunia sepak bola, dari lapangan hijau hingga panggung internasional. Mulai dari aksi pemain yang membuktikan kualitasnya di Liga Belanda, potensi Garuda berlaga di Piala Dunia 2026, hingga rencana Patrick Kluivert memanggil Elkan Bagot untuk laga krusial. Apa saja kisah di balik semua ini? Yuk, simak pembahasannya di Kamus Bola. Kita mulai dengan kabar menarik dari Liga Belanda, di mana seorang pemain yang pernah dicampakkan Shin Tae-yong justru bersinar di hadapan utusan Patrick Kluivert. Bagaimana performanya? Berikut ulasannya. Di hadapan utusan Patrick Kluivert, pemain timnas Indonesia yang dicampakkan STY buktikan kualitasnya saat antar klubnya gilas raksasa di Liga Belanda. Di hadapan utusan Patrick Kluivert, salah satu pemain timnas Indonesia yang dicampakkan Shin Tae-yong membuktikan kualitasnya saat antar klubnya menggilas raksasa di Liga Belanda. Pemain timnas Indonesia yang dimaksud adalah Eliano Reinders, adik kandung Tiani Reinders yang telah dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia sejak Oktober 2024 lalu. Namun, Eliano jarang mendapatkan kesempatan bermain di timnas Indonesia pada era kepelatihan Shin Tae-yong. Padahal, naturalisasi pemain berusia 23 tahun itu atas rekomendasi STY. Setelah dicampakkan oleh STY, Eliano kini membuktikan kualitasnya dengan mengantarkan PSV Zwolle menaklukkan pemuncak klasemen sementara Liga Belanda, PSV Eindhoven. Bermain di Stadion Delta Zwolle pada Sabtu 18 Januari 2025 malam, Eliano Reinders dan kawan-kawan membawa PSV Zwolle menang dengan skor meyakinkan 3-1 atas PSV Eindhoven. Meski tak mencetak gol ataupun assist, Eliano Reinders dipercaya bermain sebagai starter dan full selama 90 menit yang berposisi sebagai bek kanan dalam laga ke-100-nya itu bersama PSV Zwolle. Gol-gol kemenangan PSV Zwolle dicetak oleh Brice Philippe Krastev di menit 2 dan 38, serta Dylan Vente di menit 90+4. Sedangkan PSV hanya bisa melaksanakan satu gol balasan via Johan Bakayoko di menit ke-25. Kemenangan itu membuat Eliano Reinders CS berhak melesat ke posisi 13 pada klasemen sementara Liga Belanda dengan 20 poin. Rupanya, aksi Eliano Reinders turut disaksikan langsung oleh asisten pelatih timnas Indonesia Daniel Lanzat. Dalam unggahan Instagram Stories-nya, tangan kanan pelatih kepala timnas Indonesia Patrick Kluivert itu membagikan momen saat dirinya bersama Eliano. Dia berada di stadion ketika Eliano unjuk gigi dalam laga yang dimenangkan oleh PSV Zwolle. Eliano Reinders sendiri diharapkan bisa kembali memperkuat timnas Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret mendatang. Selanjutnya ada kabar tentang 5 negara yang cemburu melihat potensi besar timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Bahkan, salah satu negara ini disebut menjadi alasan Shin Tae-yong sempat menghadapi tekanan besar. Mari kita bahas lebih dalam. 5 negara yang cemburu timnas Indonesia berpotensi main di Piala Dunia 2026. Nomor 1, penyebab Shin Tae-yong dipecat. Ada 5 negara yang cemburu timnas Indonesia berpotensi main di Piala Dunia 2026 yang menarik untuk diketahui. Kelima negara ini merupakan rival-rival Garuda dalam beberapa tahun terakhir. Namun nyatanya mereka gagal mengikuti jejak timnas Indonesia yang berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, saat ini timnas Indonesia berpotensi lolos ke Piala Dunia 2026, baik itu secara langsung via finish 2 besar atau lanjut ke babak keempat kualifikasi dengan finish di peringkat ketiga atau keempat. Garuda sendiri berada di peringkat ketiga saat ini dengan 6 poin. Tim yang diyakini dilatih Patrick Kluivert itu hanya tertinggal 1 angka saja dari Australia yang berada di posisi kedua dan beda 10 poin dari Jepang di puncak klasemen. Mengejar Jepang jelas mustahil, namun menggeser Australia atau finish juga sempat besar masih sangat mungkin diraih. Karena itulah, timnas Indonesia disebut berpotensi main di Piala Dunia 2026. Mengetahui fakta tersebut, ada negara-negara yang diprediksi akan cemburu jika timnas Indonesia benar-benar main di Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko itu. Lantas siapa saja mereka? Berikut adalah 5 negara yang cemburu timnas Indonesia berpotensi main di Piala Dunia 2026. Di urutan kelima adalah Malaysia. Sebagai salah satu musuh bebuyutan timnas Indonesia, Malaysia jelas akan cemburu jika Garuda lolos ke Piala Dunia 2026.
Sebagai rival, Malaysia tak mau melihat prestasi timnas Indonesia lebih baik. Malaysia sendiri sudah gugur di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di medsos, pendukung kedua tim kerap ribut membela timnas masing-masing. Yang keempat adalah Vietnam. Vietnam sempat menjadi salah satu negara Asia Tenggara tersukses jika berbicara kualifikasi Piala Dunia. Sebab mereka sempat meraih 4 poin di babak ketiga kualifikasi, suatu pencapaian yang luar biasa untuk tim dari Asia Tenggara. Kendati demikian, prestasi Vietnam itu kini sudah mampu dilewati timnas Indonesia. Sebab saat ini, Pratama Arhan dan kawan-kawan sudah mengoleksi 6 poin dan berpotensi bertambah mengingat masih ada 4 laga yang masih dimainkan. Yang ketiga adalah Thailand. Sebagai tim tersukses di Piala AFF, Thailand justru gagal melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal mereka adalah salah satu tim terkuat di Asia Tenggara. Dan secara ranking dunia, Thailand jauh di atas Vietnam dan timnas Indonesia. Dalam peringkat FIFA, Thailand berada di 97 dunia, sementara Vietnam di posisi 114, sementara timnas Indonesia menempati urutan 127. Bergeser pada urutan kedua, ada Singapura. Untuk saat ini, Singapura mungkin tak selevel dengan Thailand, Vietnam termasuk Malaysia. Namun Singapura tetaplah pesaing timnas Indonesia di level Asia Tenggara. Tentunya, Singapura akan merasa iri jika saja timnas Indonesia lolos ke final. Dan di posisi pertama ada Filipina. Filipina gagal ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia karena timnas Indonesia. Sebab kedua tim satu grup selama di babak kedua kualifikasi. Jadi sangat wajar jika Filipina tak mau timnas Indonesia melaju jauh. Filipina sendiri sudah sempat balas dendam di Piala AFF 2024 di mana mereka sukses menyingkirkan Garuda di fase grup turnamen itu. Pada laga penentuan grup B, Filipina menang 1-0 dan membuat Garuda tersingkir. Gara-gara gagal lolos fase grup, PSSI pun memecat pelatih timnas Garuda kemarin yaitu Shin Tae-yong. Dan yang tak kalah menarik nih, Sobat Kamus Bola, Patrick Kluivert dikabarkan akan memanggil Elkan Bagot untuk laga krusial timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa alasan dibalik keputusan ini? Simak penjelasannya berikut. Patrick Kluivert panggil Elkan Bagot untuk laga timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert memanggil Elkan Bagot untuk laga timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah absen membela timnas Indonesia sejak akhir Januari 2024, Elkan Bagot berpeluang comeback di skuad Garuda. Pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert menjadi alasannya. Sudah menjadi rahasia umum, Elkan Bagot terlibat friksi dengan Shin Tae-yong. Permohonan maaf yang membuatnya berpeluang kembali membela timnas Indonesia, di mana peluang Elkan Bagot kembali memperkuat timnas Indonesia sangat besar sesaat setelah dia meminta maaf kepada PSSI. Jika Patrick Kluivert mengandalkan formasi 3-4-1-2, pelatih 48 tahun itu belum menemukan sosok tepat untuk mengisi area back tengah sebelah kiri. Posisi itu bisa diisi Elkan Bagot secara maksimal. Dan satu lagi, back FC20 Mads Hilgers belum bisa dipastikan apakah akan pulih dari cedera atau tidak pada Maret 2025. Jika amit-amit nih ya, Mads Hilgers absen, maka Elkan Bagot bisa masuk sebagai pengganti.